البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-44 dari surat Ali Imran. Sekarang kita akan memasuki ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-45 dari surat Ali Imran. Ayat ini menjelaskan tentang keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yaitu Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dengan kabar gembira adanya seorang anak, yaitu Isa ibnu Maryam alaihissalam. Padahal sempat Maryam khawatir, bagaimana mungkin aku bisa punya anak padahal aku adalah orang yang tidak menikah, dalam artian belum punya suami dan bukan perempuan pezina juga. Bagaimana mungkin? Tapi karena itu kehendak Allah taala mungkin itu loh ya. Kemarin aja kisahnya sudah kita lewati, kisahnya Zakaria alaihissalam, padahal umurnya sudah tua, ya kan? Istrinya Aqim, yaitu mandul, tapi mungkin punya anak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti juga sama. Maryam alaihissalam, bayangkan, enggak punya suami. Kemudian juga bukan wanita penzina, bukan wanita pelacur istilahnya ya. Tapi wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai seorang anak, yaitu Isa alaihissalam. Dengan kalimat apa? Khusus, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Barakallahu fikum. Nanti kita lihat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Perhatikan baik-baik. Ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat, satu kata yang bersumber dari Allah Ta'ala." Maksudnya apa? Dengan kabar gembira akan dikaruniai seorang anak. Tapi wujudnya anaknya itu dengan kalimat, satu kata dari Allah Subhanahu wa taala, itu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih itu ada dua ya, Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Dajjal. Dua-duanya dikenal dengan Masih, cuman beda makna dan juga penjelasannya. Al-Masih yang dikenal dengan Masih Dajjal itu karena mamsuhul ain, karena matanya picak sebelah. Picak itu saya buta sebelah, rusak sebelah. Disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, bagaikan apa? Anggur yang busuk. Anggur yang busuk, Dajjal. Jadi Masih dari kata masaha ya, mamsuhul ain. Jadi matanya terhapus gitu loh. Barakallahu fikum, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya matanya itu bagaikan apa? Bagaikan anggur yang busuk. Paham ya? Barakallahu fikum, intinya seperti itu. Adapun Al-Masih Ibnu Maryam, itu Isa, digelari Al-Masih karena dia nanti adalah apa? Yang akan barakallahu fikum menghapuskan Dajjal. Yang bunuh Dajjal siapa nanti? Nabi Isa alaihissalam. Masaha itu menghapus. Paham ya? Nanti di akhir zaman Dajjal akan ditumpas, dihabisi oleh
Isa alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah kisahnya itu barakallahu fikum, di sebuah tempat namanya Babuluddin. Di Babuluddin itulah barakallahu fikum Dajjal ketika ingin melarikan diri namun terkejar, akhirnya bertemu dan luluhlah dia bagaikan garam dalam lautan. Maksudnya apa? Maksudnya itu langsung kalah. Dibunuh oleh Isa alaihissalam. Jadi paham ya makna gelar Al-Masih? Jadi dua-duanya Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih. Cuman Nabi Isa alaihissalam juga Al-Masih, cuman maknanya beda. Sama-sama Masih tapi beda. Barakallahu fikum pengertian dan penjabarannya. Kalau Dajjal dinamakan Al-Masih karena mamsuhul ain. Karena matanya dihapus sebelah, maksudnya cacat sebelah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat itu seperti apa? Anggur yang busuk. Adapun Isa alaihissalam digelari dengan Al-Masih karena dia nanti akan menghapuskan Dajjal. Turun di akhir zaman. Nabi Isa itu masih hidup. Nabi Isa itu masih hidup. Yang mengatakan sudah meninggal keliru. Tanggalan-tanggalan yang mengatakan wafat Isa Al-Masih itu keliru. Kalau yang diinginkan adalah meninggal. Keliru enggak Pak? Keliru. Paham ya? Keliru. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Hanya saja waktu itu dalam sejarah dan kisahnya ada salah seorang yang wajahnya dibikin mirip. Permisalkan seperti Nabi Isa wajahnya itu. Barakallahu fikum. Kalau di dalam kisah Israiliyat dikenal siapa? Yudas Iskariot itu ya. Bukan yang di dalam Israiliyat sebutkan orang yang diserupakan tadi itu namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ya. Ya kalau istilah mereka sekarang Yesus itu ya. Tapi mungkin yang jelas kalau yang mereka inginkan Nabi Isa sangat keliru. Bagaimana enggak tidak keliru barakallahu fikum? Sebenarnya mereka takut. Kalau mereka katakan itu adalah Tuhan mereka, sesembahan mereka, ilah mereka. Seharusnya yang namanya Tuhan dan ilah itu kan harus satu. Terkadang antum saksikan, patungnya aja beda-beda. Di sini gerejanya, sana gereja lagi, satu cabang, satu agama, tapi patungnya beda-beda. Yang sini gondrong rambutnya, yang sana enggak ada rambutnya, yang sana macam-macam. Paham? Yang jelas antum saksikan saja. Barakallahu fikum berhala-berhala yang mereka bikin. Allahu musta'an. Yang jelas kesimpulannya, faedah yang kita ambil di sini adalah Isa alaihissalam digelari dengan Al-Masih. Paham ya? Karena nanti akan menghapuskan Dajjal di akhir zaman. Kemudian Dajjal juga Al-Masih karena matanya dihapus sebelah. Maksudnya cacat sebelah bagaikan anggur yang busuk. Barakallahu fikum. Tapi jangan macam-macam. Dajjal itu ngeri. Paham ya? Ngerinya itu dia membawa surga dan neraka dengan seizin Allah Ta'ala. Surganya Dajjal, neraka bagi kaum mukminin. Nerakanya Dajjal, surga bagi kaum mukminin. Maksudnya kalau mengikuti Dajjal, ingin dapat surganya Dajjal, malah justru dapat neraka. Paham ya? Seperti itu. Dan pengikutnya banyak pengikutnya. Pengikutnya yang paling banyak dari kalangan orang-orang Yahud dan para wanita, Dajjal. Dan sekarang sudah ada. Dajjal sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya, Tolha? Dajjal sekarang sudah ada belum? Sudah ada belum? Di mana tempatnya? Di mana? Di mana tempatnya Abdurrahman? Dajjal? La alam. Enggak ada yang tahu, tapi di sebuah pulau gitu ya. Barakallahu fikum, tempatnya di sebuah pulau yang tidak ada yang tahu kecuali barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Sa'id barakallahu fikum Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu itu pun enggak menjelaskan tempatnya di mana. Cuma terdampar di sebuah pulau gitu aja. Paham ya? Barakallahu fikum, yang waktu itu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ketika menyaksikan dan bertemu Dajjal itu belum berislam. Agamanya masih agama Nasrani waktu itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu masuk Islam dan mengkabarkan kepada Rasulullah, kabarnya diterima. Paham ya? Kabarnya diterima. Ini menunjukkan bahwasannya termasuk di dalam ilmu mustalah hadis. Barakallahu fikum, orang kafir atau orang yang semula beragama selain agama Islam, mendapat sebuah kabar, kemudian masuk Islam dan bagus Islamnya, dia mengkabarkan tentang kejadian yang waktu dia berada di kekufurannya, kabarnya diterima. Paham ya? Karena sudah masuk Islam. Barakallahu fikum. Namun syahidnya barakallahu fikum bahwasanya Dajjal sudah ada di sebuah pulau di mana letaknya tidak tahu, yang jelas dijaga. Ada penjaganya, siapa namanya penjaganya? Lupa juga. Siapa nama penjaganya?
Lupa juga. Siapa nama penjaganya? Jassasah. Paham ya? Dihafal, Jassasah, penjaga Dajjal. Bentuknya ngeri, rambutnya lebat, enggak diketahui mana dubur namanya kubulnya, enggak diketahui mana depan belakangnya, ngeri. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu antum bayangkan, enggak perlu. Paham ya? Yang penting diketahui namanya Jassasah. Paham ya? Namanya Jassasah. Naam. Kita lihat Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah, dia punya kedudukan di dunia dan juga di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti. Jadi nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, itu bukan menjadi nabi yang baru, namun menjadi pengikut Rasulullah tetap. Karena nabi yang terakhir ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Nah, barakallahu fikum, tapi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Paham ya? Adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Adapun Nabi Isa itu nabi juga, cuman turun di akhir zaman, itu bukan nabi yang baru. Sudah nabi yang dulu cuman diangkat ke langit, kemudian nanti di akhir zaman turun. Nah, bukan menjadi nabi yang baru, tapi menjadi apa? Menjadi apa? Bukan nabi yang baru, tapi nabi yang apa? Tetap nabi yang lama ya, cuman menjadi umat Rasulullah SAW. Paham ya? Menjadi umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam riwayat disebutkan dia pun apa? Beliau alaihissalam sempat sholat di belakang Imam Mahdi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kisahnya bukan di sini pembahasannya ya, bisa dilihat dalam sejarah mengenai barakallahu fikum asyratus saah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Barakallahu fikum, di antaranya munculnya Dajjal kemudian tumpas oleh Isa alaihissalam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa ma kunta ya nabi Allah, dan engkau pada waktu itu wahai nabi Allah, hunaka disana hina qalatul malaikah, ketika malaikah berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki biwaladin yakunu wujuduhu bikalimatin minallah. Perhatikan baik-baik, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang wujudnya itu nanti terjadi dengan satu kata dari Allah Subhanahu wa taala. Kun artinya jadilah. Maka jadilah fayakun. Nah, kita lihat ayyaqulu lahu, maksudnya adalah ayyaqulu lahu, maksudnya adalah Allah taala berkata kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Tahu ya? Jadi bagi Allah taala semuanya mudah. Untuk menciptakan makhluk yang baru itu mudah. Nah, menghilangkan semua makhluk yang ada, diganti makhluk yang baru mudah. Bagi Allah taala bukan perkara yang sulit. Mana dalilnya? Jika Allah Ta'ala menghendaki menghilangkan makhluk-makhluk ini, menghilangkan kita semuanya, itu bisa diganti dengan makhluk yang baru, dan itu bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang sulit. Ingat enggak? Antum? Apa? Benar gitu? Ayat surat apa yang itu? Ulangi. Itu yang surat apa? Surat apa yang itu? An-Nisa ya. Ada lagi ya. Itu juga bisa. Itu memang dalil yang menunjukkan bahwasanya jika Allah Taala menghendaki, niscaya akan menghilangkan kalian dan menggantikan yang lainnya. Ada lagi yang satunya lagi. Satunya lagi. Ya, terus lanjutannya. Naam, ahsan. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jika Allah Taala menghendaki, akan menghilangkan kalian semuanya, dihilangkan semuanya dan menggantikan makhluk yang baru. Dan itu bagi Allah Taala bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang apa? Yang sulit. Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mudah, apalagi cuman menggantikan atau mengulangi lagi, lebih mudah lagi istilahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat ismuhu al-Masih Isa bin Maryam, namanya adalah al-Masih Isa bin Maryam. Lahul jahul azim, dia memiliki kedudukan yang besar di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Wa minal muqarrabin 'indallahi yaumil qiyamah
dan dia termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang dekat di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi, nah barakallahu fikum, dari kalangan ulul azmi. Adalah nabi dari kalangan ulul azmi. Nabi dari kalangan ulul azmi itu tidak banyak, nah terbatas pada 5 nabi saja. Sebutkan 5 nabi ulul azmi. Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, antum? Siapa? Nuh alaihissalam. Paham ya? Ulul azmi ada 5 ya. Muhammadun, Ibrahim, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi 5. Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. 5. Sebutkan 5 tadi. Enggak usah pakai pantun, enggak masalah. Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad, Nuh, Ibrahim. Na'am. Nabi Isa termasuk ulul azmi. Nah, tidak perlu panjang lebar pembahasannya karena kalau dibahas panjang tentunya, karena ulul azmi itu menyebutkan tentang nabi-nabi yang ujiannya itu besar-besar. Ujiannya sangat luar biasa. Nah, terutama dalam masalah kesabaran mereka di dalam menghadapi ujian tersebut. Naam. Kita lanjutkan yang berikutnya, barakallahu fikum wa hafizakumullah, ayat yang ke-46 dari surat Ali Imran, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan Nabi Isa alaihissalam bisa mengajak bicara manusia dalam keadaan masih disusui. Naam. Jadi belum waktunya, belum saatnya bicara, sudah bicara duluan Nabi Isa alaihissalam. Karena di sana memang ada bayi-bayi yang dikehendaki seperti itu. Di antaranya kisahnya siapa? Juraid, ya kan? Kisahnya Juraid juga bayi, baru lahir. Ditanya, "Ya ghulam, man abuk?" Wahai seorang anak, siapa bapakmu? Abi ra'i, bapakku adalah pengembala kambing. Kisah Juraid yang ma'ruf yang sudah, nah barakallahu fikum, sudah kita sebutkan ceritanya ya, enggak perlu diulang lagi ya, panjang. Nah, yang jelas, nah barakallahu fikum, ada beberapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bicara, di antaranya Nabi Isa alaihissalam yang belum saatnya untuk bicara sudah bicara. Ngam. Wa kahla wa minas salihin, dan dia dianggap termasuk dari kalangan orang-orang yang saleh. Na'am barakallahu fikum. Jadi maksudnya dia adalah apa? Adalah hamba yang berdakwah dan juga mengarahkan, kemudian dianggap dimasukkan juga di dalam barisan orang-orang yang saleh. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fassiruna sabahumullah wa yukallimun nasa wa huwa radi'un qabla awanil kalam. Isa alaihissalam berbicara, mengajak bicara manusia dalam keadaan radi'. Radi' itu masih disusui. Belum saatnya bicara padahal. Namun kehendak Allah. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada enggak kira-kira bayi dilahirkan lahir langsung, na'am barakallahu fikum, punya gigi itu kira-kira ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kalau Allah Ta'ala kehendaki ada saja. Mungkin antum dengar ceritanya atau kisahnya, paham ya? Atau bayi baru lahir tiba-tiba tertawa, paham ya? Ada enggak kira-kira? Apa? Tidak ada. Siapa? Nah, Ad-Dhahhak bin Makhlad itu bukan karena tertawa toh? Nah, barakallahu fikum, ada gitu loh. Ada memang ya, ada. Yang jelas itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, yang jelas jarang, namun ada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kita lihat di sini, wa yad'uhum ila Allahi wa huwa kabirun, dan kemudian berdakwah, menyeru mereka, menyeru manusia untuk menuju mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kabirun, dalam keadaan besar keadaannya. Qad istama'at quwwatuhu wa kamula shababuhu bima auhahu Allahu ilaihi, dan sungguh telah terkumpul kekuatannya dan sempurna masa pemudanya. Masa pemudanya maksudnya waktu umur pemudanya. Umur masa remaja atau mudanya ya. Dengan apa yang Allah Taala wahyukan kepadanya, wa hadza taqlimun nubuwati wad da'wati wal irsyad. Ini pembicaraan adalah pembicaraan kenabian, dakwah dan juga bimbingan. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam mengajak manusia untuk
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'dudun min ahli salahi wal fadl. Yang mana beliau alaihi salam termasuk terhitung dari kalangan ahlus salah, orang yang saleh wal fadl, memiliki keutamaan fi qaulihi wa amalihi, baik dalam ucapan maupun amalannya. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-47, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-47 dari surat Al-Imran menjelaskan tentang ucapan Maryam alaihissalam dalam keadaan heran. Apa mungkin bisa punya anak dalam keadaan belum menikah dan bukan seorang wanita yang pezina? Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Masyaallah. Kemudian Maryam berkata, wahai Rabbku, anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak padahal enggak ada satu lelaki pun yang menyentuhku? Maksudnya adalah dalam keadaan aku tidak punya suami. Ini kan keheran-heranan, heran gitu loh. Barakallahu fikum, merasa heran. Bagaimana mungkin itu istilahnya? Setelah dapat kabar gembira bahwasanya akan dikasih seorang anak lelaki namanya Isa alaihissalam, kaget, heran. Bagaimana mungkin gitu loh ya? Karena seringnya orang itu ya barakallahu fikum yang normal biasanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala suami istri. Paham ya? Suami istri. Paham ya maksudnya ya? Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum, di sini Maryam alaihissalam sempat heran. Bagaimana mungkin bisa punya anak gitu ya? Qala, kemudian dikatakan kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Allah taala kehendaki. Mewujudkan apa saja yang Allah taala kehendaki. Nabi Adam alaihissalam bahkan tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian istri Nabi Adam alaihissalam, Hawa, enggak ada bapak, enggak ada ibu, bisa juga. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Ini termasuk keutamaan dan juga kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan barakallahu fikum anak untuk Maryam alaihissalam tanpa adanya bapak, dan Maryam alaihissalam bukan seorang wanita penzina. Kita lihat. Barakallahu fikum. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki suatu perkara, Allah taala tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Jadi enggak seperti kita. Kita bisa dikatakan si fulan menciptakan pesawat, si fulan menciptakan mobil, si fulan menciptakan motor. Itu sebenarnya bukan menciptakan, mengubah barang yang belum jadi menjadi barang yang jadi. Seperti itu. Jadi kalau bilang mencipta, ini pencipta pesawat pertama kali si fulan misalkan, belum menciptakan, mengubah. Paham ya? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar sesuatu yang enggak ada jadi ada gitu loh. Kun fayakun. Paham ya? Jadilah. Masya Allah ya, ini berarti benar-benar barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Menciptakan apa saja yang Allah taala kehendaki. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Kalau kita hanya mengubah aja ya, kita semuanya hanya mengubah sehebat apapun orangnya, profesor, doktor, atau misalkan ditantang ya istilahnya, coba membikin satu sayap ekor lalat saja. Paham ya? Lalat, tahu lalat ya? Sekecil itu, barakallahu fikum, atau nyamuk sekecil itu, sayapnya saja mungkin enggak mampu. Dikumpulkan dari satu pun enggak akan mampu. Karena apa? Karena memang mereka semua adalah makhluk, bukan khalik. Adapun khalik Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu yang enggak ada jadi ada, bisa. Mengubah bisa juga. Tapi kalau manusia hanya mengubah saja. Paham ya? Barakallahu fikum, ini mobilnya ciptaanku katanya. Ciptaanku, enggak mungkin loh. Gitu lah muncul mobil. Paham ya? Dibikin sesuatu yang enggak ada, sesuatu yang belum jadi dirancang kemudian menjadi terwujudkan mobil itu loh, paham ya? Tapi kalau untuk menciptakan sejak awal enggak ada kemudian menjadi ada, enggak mampu. Enggak mampu ya. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah ahli tafsir. Kita lihat apa yang mereka ucapkan. Qalat Maryamu muta'ajjibatan min hadzal amr. Berkata Maryam alaihissalam dalam keadaan merasa heran
terhadap perkara ini, kabar gembira yang mendadak. Tiba-tiba dikasih kabar gembira akan diberikan seorang anak namanya Isa alaihissalam dalam keadaan belum menikah. Maryam alaihissalam dalam keadaan enggak punya suami, dalam keadaan juga bukan wanita yang baghi, pelacur atau penzina. Kita lihat, anna yakunu li waladun wa ana lastu bidzati zaujin wala baghiyin. Naam, Maryam alaihissalam berkata, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku punya anak dalam keadaan aku ini enggak punya suami dan bukan wanita yang baghi. Wanita baghi bukan wanita pelacur. Qala lahal malak, kemudian malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, hadzal ladzi yahdutsu laki laisa bimustab'idin 'alal ilahil qadir. Perkara yang terjadi, yang akan terjadi untukmu nanti ini punya anak tiba-tiba, itu bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mampu. Apa maksudnya ya? Mewujudkan sesuatu yang enggak ada, langsung ada, itu bukan perkara yang mustahil bagi Allah taala gitu maksudnya. Nah, bukan perkara yang jauh, bukan perkara yang sulit. Alladzi yujid ma yasha' minal adam. Yaitu zat yang mewujudkan sesuatu yang apa yang diinginkan dari sesuatu yang tidak ada. Jadi Allah taala mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, mampu. Paham ya? Adapun kita seringnya mewujudkan sesuatu yang ada diubah saja. Paham ya? Mengubah. Kalau mewujudkan sesuatu yang enggak ada jadi ada itu enggak bisa. Nah, barakallahu fiik. Misalkan kamu bilang pena, langsung muncul pena, enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Mungkin ngambil pena ditunjukkan. Paham maksudnya ya? Seperti itu manusia. Nah, kita lihat di sini. Nah, barakallahu fiikum. Fa idza arada ijada syai'in fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewujudkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba atau makhluk-makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahidul Qahhar, zat yang Maha Tunggal, zat yang Maha Satu, zat yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang menandinginya, tidak manusia, tidak pula malaikat, tidak pula nabi yang ada. Lana barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setanding, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.